Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nanda Azhara, perwakilan dari kelompok 5, ingin menjelaskan bab 7 tentang memahami Rijal al-Hadis. Pengertian ilmu Rijal al-Hadis. Rijal al-Hadis berasal dari dua kata, yaitu rijal dan hadis. Rijal adalah bentuk jamak dari kata rojulun, yang artinya orang laki-laki. Kemudian kata rijal dalam istilah hadis adalah orang yang telah menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain. Bisa dikatakan benar dari Nabi. Jika orang-orang yang menyampaikannya dari waktu-waktu, dari generasi ke generasi, selalu disampaikan oleh orang yang bisa diterima dan dibenarkan beritanya. Syarat-syarat rijal al-hadis. Yang pertama, bersifat adil. Yang dimaksud adil di sini adalah muslim, sudah balik dan berakal sehat. Penjelasannya adalah sebagian berikut. A. Rijal al-hadis harus muslim. Artinya orang yang menjalankan ajaran Islam sesuai dengan dasar-dasar Al-Quran dan hadis. B. Rijal al-hadis harus sudah balik. Yang dimaksud balik adalah tamyiz atau sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, atau yang benar dan yang salah. C. Rijal al-hadis harus orang yang berakal sehat, dalam artian tidak gila, bukan orang yang mabuk, bukan orang yang terlalu fanatik, keyakinan untuk meyakini ajaran atau kepercayaan dengan kuat. Selain syarat yang adil, juga ada syarat yang tidak adil. Sebab-sebab periwayatan hadis dikatakan tidak adil adalah sebagian berikut. A. Al-qazib, bohong. B. Al-mutahamu bil-qazibi, dianggap bohong. C. Al-fasqu, fasik, sering melakukan perbuatan dosa kecil atau pernah melakukan perbuatan dosa besar. D. Al-bid'ah, cara ibadah yang baru yang tidak disyariatkan. E. Jahala, bodoh atau tidak mengetahui. Maksudnya, orang yang tidak mengetahui keadaan para periwayatan hadis. Yang kedua, bersifat dobit. Rijal al-hadis ada yang dobit fil al-kitabah, yaitu kuat menjaga tulisan, dan dobit fi al-hifzi, yaitu kuat dalam menjaga hafalannya. Yang dimaksud dengan dobit fi al-kitabah adalah kuat dalam menjaga tulisannya, dan sekiranya tulisan hadis yang dimiliki dibutuhkan, dia bisa menunjukkan dengan cepat. Kemudian yang dimaksud dobit fi al-kizbi adalah kuat menjaga hafalannya, dan sekiranya hafalan hadisnya dibutuhkan, dia bisa menunjukkan dengan cepat. Seandainya ada rijal yang rapi tulisannya dan dia menyimpan tulisannya di tempat yang sangat aman, tetapi ketika dibutuhkan hadisnya, dia tidak bisa menunjukkan dengan cepat, maka orang semacam ini tidak bisa dikatakan dobit fi al-kitabah. Catatannya periwayatan hadis sebab tidak dobit adalah sebagian berikut. A. Fasyu al-hadis, dengan kesalahan yang fatal. B. Su'ul al-hifzi, hafalannya jelek atau tidak cerdas. Artinya, dia sering mengalami kesalahan dalam meriwayatkan hadis, tetapi kesalahan itu tidak fatal. C. Ghaflah, pelupa atau pikun. Dia sering lupa atau pikun. D. Mukhalafatu sigot, bertentangan dengan orang yang lebih sikoh. Artinya, hadis yang diriwayatkannya ternyata bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sigot. Yang ketiga, menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah yaitu menjaga harga diri dengan cara berakhlak yang mulia dan menjauhi akhlak tercela. Suatu contoh adalah seorang yang berpakaian celana jeans yang kumal dan mengenakan kaos dalam saja. Kemudian dia berdiri ceramah di masjid. Apakah ada orang yang mempercayainya? Syarat-syarat lain rijal al-hadis ada 7. Yang pertama, adil. Yang kedua, muslim. Yang ketiga, balik atau dewasa. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, tidak pernah melakukan dosa besar. Yang keenam, tidak sering melakukan dosa kecil. Dan yang ketujuh, dobit, kuat ingatannya. Apa saja yang dipelajari dalam rijal al-hadis? Ilmu rijal al-hadis memiliki 2 cabang, yakni ilmu tarik al-rijal, didefinisikan Muhammad Ajat al-Khatib sebagai ilmu yang membahas keadaan para perawi dari segi aktivitas
aktivitas mereka dalam meriwayatkan hadis. Dan ilmu al-jar wa ta'dil, ilmu yang membahas keadaan para perawi dari segi diterima tidaknya periwayatan. Rijal al-hadis merupakan suatu acuan bagi ulama hadis atau para peneliti hadis dalam meneliti rentetan periwayatan hadis, khususnya dari segi persambungan sanad, kualitas dan integritas pribadi periwayatan terhadap ajaran Islam, kapasitas intelektualnya, dan berbagai keterangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Ilmu rijal al-hadis merupakan ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para rijal hadis atau para perawi hadis. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan ada dua. Yang pertama, rijal al-hadis berasal dari dua kata, yaitu rijal dan hadis. Rijal adalah bentuk jamak dari kata rajulun yang artinya orang laki-laki. Kemudian, kata rijal dalam istilah hadis adalah orang yang menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain. Yang kedua, syarat-syarat rijal al-hadis ada 3. Yang pertama, bersifat adil. Maksud adil di sini adalah beragama muslim, sudah balik, dan berakal sehat. Yang kedua, bersifat dobit. Dobit terbagi menjadi 2. Yang pertama, dobit fi al-kitabah, yaitu kuat dalam menjaga tulisannya. Dan yang kedua, dobit fi al-hifzi, yaitu kuat dalam menjaga hafalannya. Dan yang ketiga, menjaga muru'ah, artinya menjaga harga diri dengan cara berakhlak yang mulia dan menjauhi akhlak tercela. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenaan, karena sungguh kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.